Di dalam kehidupan manusia, yang namanya pembunuhan itu adalah sesuatu perkara yang berat dan dahsyat. Betul? Baik pembunuhan itu dikatakan berat atau dahsyat di dunia, demikian berat dan dahsyat juga nanti di hari kiamat. Begitu. Itulah yang disebut namanya pembunuhan. Sehingga Allah mengagungkan perkara pembunuhan, dibesar-besarkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani adama annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Demikian kata Allah, telah kutetapkan atas anak Adam, Bani Israel, seluruh manusia, barang siapa yang membunuh tanpa hak atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia yang hidup di alam semesta. Artinya bunuh satu orang dosanya seperti membunuh seluruh makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini. Bunuh satu seakan-akan membunuh manusia yang banyak. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, ini semua disebabkan ada penggagas yang disebut dalam hadis ini orang yang pertama. Orang yang pertama tersebut adalah Qabil, anak daripada Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wa azkat taslim. Setiap ada pembunuhan, kaum muslimin dibunuh secara zalim, maka dosa yang membunuh tersebut sampai kepada orang yang pertama memberi gagasan pembunuhan. Masya Allah. Sehingga Rasul salawatu rabbi wa salamu alaihi pernah bersabda dalam hadisnya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa memberi gagasan contoh yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Siapa ya saudara yang dimaksud al-qatil wal maktul di sini? Siapa yang dimaksud orang yang membunuh dan yang terbunuh? Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar pernah berkata yang dimaksud di sini al-qatil, pembunuhnya adalah Qabil, yang terbunuh korbannya adalah Habil. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas al-qatil wal maktul finnar. Pembunuh dan korbannya di neraka. Betul? Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau yang bunuh di neraka itu jelas, tapi korbannya kok bisa masuk neraka juga? Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Korban yang terbunuh juga di neraka, karena dia ketika berperang, ketika ribut, ketika dia bertikai, dia bersemangat ingin membunuh lawannya, tapi terbunuh dia, maka tempatnya dua-duanya di neraka. Hadis ini tidak bisa disamakan dengan hadis itu. Kenapa? Karena Habil saudara korban yang dia sedikit pun tidak ada tujuan ingin membunuh Qabil. Betul? Apa dalam Al-Quran, la in basatta ilaika yadaka litagtulani, andai kata wahai engkau Qabil kakakku, kau ulurkan tanganmu ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Inni akhaf rabbul alamin, saya takut sama Allah. Jadi dia terbunuh betul-betul korban, sehingga tidak bisa disamakan dengan al-qatil wal maktul finnar. Apa sebabnya saudara hadirin hadirat rahimakumullah? Kok Qabil ini membunuh Habil? Sebabnya dikatakan adalah Nabi Allah Adam alaihissalam yuzawwiju dzakara kulli batnin min waladihi bil untha al batnal akhar. Karena Nabi Adam itu dapat perintah dari Allah menikahkan putranya dengan putrinya. Dan aturannya setiap menikahkan sang anak ini tidak boleh dengan saudara kembarnya, harus dengan adiknya. Karena Sayyidatna Hawa, istrinya Nabi Adam ini, setiap melahirkan anaknya dua, kembar, laki perempuan, laki perempuan. 20 kali melahirkan anaknya ada 40, 20 putra, 20 putri.
Jadi Qabil ini ketika lahir dia anak pertama dengan saudara perempuan yang namanya Iklimah, anaknya Nabi Adam yang paling cantik. Lalu setelah itu lahir Habil. Habil dengan saudara perempuannya. Jadi mestinya Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil. Tapi Qabil tidak mau terima. Dia bilang, wahai ayah, saya punya saudara kembar ini yang perempuan paling cantik. Saya tidak mau nikah dengan saudara kembarnya Habil. Dia paksa Nabi Adam, ayahnya ini, alaha alaih, sampai dia paksa terus. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Adam. Kata Allah, wahai Adam, suruh mereka berdua menunjukkan pengorbanan mereka untukku. Fa'amarahuma an yugarriba kurbanan. Ini masih nyambung nih. Masih nyambung. Akhirnya kata Nabi Adam, wahai anak-anakku Qabil dan Habil, Allah suruh kalian tunjukkan pengorbanan kalian berdua. Kebetulan Qabil ini memiliki ladang yang begitu besar. Maka dia kumpulkan ladang-ladangnya, tanaman-tanamannya. Dia bilang sama abahnya, ini saya korbankan untuk Allah. Kata Nabi Adam, wahai Habil, apa yang kamu korbankan untuk Allah? Kata Habil, saya tidak punya apa-apa kecuali hanya sapi saya satu yang gemuk, saya korbankan untuk Allah. Maka dikumpulin antara tanaman dan sapi yang besar. Lalu saudara hadirin hadirat rahimakumullah, keluarlah api dari langit memakan kurbannya Habil, yaitu sapi yang besar. Jadi tanda qabulnya kalau dilahap sama api, hatta yatina bi kurbanin ta'kuluhun nar. Alamat qabulnya terlahap oleh api yang datang dari langit, baru itu qabul. Allah Ta'ala berfirman, idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kata Allah, ketika mana mereka menunjukkan pengorbanan satu dengan lainnya, tapi Allah hanya menerima satu pengorbanan, yaitu orang yang bertakwa. Ketika yang diterima oleh Allah pengorbanan Habil, maka Qabil marah. Dia berkata, la'aktulannak, sungguh wahai adikku, kamu akan saya bunuh. Akhirnya dibunuhlah yang namanya Habil, adik daripada Qabil. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Hasan pernah berkata bahwasanya Habil ini anak kesayangannya Nabi Adam. Artinya Habil hibatullah, pemberian Allah. Ketika Habil dibunuh pada usia 20 tahun, yang membunuh Qabil usianya 25 tahun. Maka Nabi Adam merasa terpukul, sedih. Kenapa? Karena Habil anak yang baik. Setelah beberapa waktu kemudian, Sayyidatna Hawa hamil lagi, melahirkan anak yang sangat soleh, namanya Syith. Syith ini yang menjadi khalifah Nabi Adam. Dari Syith ini, saudara hadirin hadirin rahimakumullah, melahirkan anak cucu yang menjadi para nabi, para rasul, turun temurun sampai pada Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Nabi Syith. Lalu saudara hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan oleh ulama, Al-Imam Tha'labi dalam ungkapan-ungkapannya, beliau mengatakan, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Sayyidatna Hawa itu istrinya Nabi Adam, wanita yang paling cantik, melahirkan 20 kali. Setiap lahir kembar, lahir kembar. Dan sampai pada usia atau anak yang pertama Qabil, istrinya atau saudara kembarnya Iklimah, anak yang terakhir namanya Abdul Mughith dengan saudara perempuannya. Lalu ketika mana terjadi pembunuhan ini, Qabil dikatakan oleh ulama, Imam Sadi pernah berkata, Qabil bingung pengen bunuh adiknya dengan cara apa. Maka kata Imam Ibnu Jurair, talabbasa iblis, iblis datang ngajarin Qabil cara bunuh orang. Kata iblis, wahai Qabil, buru-buru ente bunuh adik ente.
Kalau enggak dia bakal nikah sama Ikrimah. Caranya bagaimana? Begini, diambil batu, ditimpuk kepada burung, kena palanya, maka burung mati. Langsung Qabil ambil batu besar, dia datang kepada Habil dan berkata, saya akan bunuh kamu. Kata Habil, silakan, kalau anda mau bunuh saya tidak akan membunuh anda. Saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilemparlah itu batu mengenai kepala Habil dan gugurlah Habil, wafat, meninggal dunia, dibunuh oleh Qabil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menjabarkan dalam Al-Quran kejadian hatinya Qabil setelah membunuh, bingung mau bagaimana ini nih. Mau dikubur, belum pernah dengar yang namanya ngubur orang. Ini bumi masih sepi, saudara. Tidak ada manusia, tidak ada orang lain kecuali mereka. Tuh Nabi Adam, saudara, umurnya panjang. Sampai kata ulama, sampai itu Nabi Adam menyaksikan anak dari cucunya yang jumlahnya 40.000. Nggak ada orang lain, semua keluarga Nabi Adam. Tapi ketika terjadinya Qabil dan Habil, nggak ada orang lain. Sehingga ketika dibunuh ini Habil oleh Qabil, dia bingung caranya bagaimana. Apa kata Allah? Ba'athallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah tunjukin burung gagak, cara ngubur burung yang mati, ditutup dengan tanah. Maka Qabil memperhatikan, oh begini cara mengubur orang. Akhirnya dikubur, fa asbaha minan nadimin. Setelah itu nyesal. Hadis ini, saudara, menggambarkan setiap ada pembunuhan maka Qabil kena dosanya. Begitu. Ini ancaman buat kita, jangan sampai kita ini menjadi pelaku atau penggagas sesuatu yang buruk, khawatir diikuti sama orang. Betul. Hati-hati. Apalagi yang namanya pembunuhan. Membunuh itu dosa besar, kabair. Ijtanibus sab'al mubiqat, hati-hati dengan dosa besar. Satu diantaranya apa? Membunuh. La yahillu damu mri muslimin illa bihda thalath. Tidak boleh bunuh orang sembarangan dalam Islam, apalagi bunuh muslim, kecuali 3 orang. Atsaibu zani, orang yang sudah nikah berzina, maka boleh dibunuh. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Dengan cara apa? Kita tusuk, tidak boleh, dirajam. Wan nafsu bin nafsi, membunuh maka kena kisos, dibunuh juga boleh. Wat tariku lidinihil mufariku li jamaah, yaitu orang yang murtad, darahnya halal untuk ditumpahkan. Tapi selain itu tidak boleh. Kalau dengan sengaja membunuh orang, kalau sekarang kalimat sengaja tuh berencana, betul? Berencana tuh hukumnya di pengadilan beda. Ada berencana, ada tidak pakai rencana, gitu. Kalau bahasa Al-Quran, rencana itu muta'ammida. Wa man qatala mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannama wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban alima. Siapa orang membunuh dengan berencana, dia rencanakan sampai terbunuh orang yang dia mau bunuh, dia orang mukmin, maka Allah murka kepadanya, diancam dia dengan siksa yang teramat pedih dari Allah nanti di hari kiamat.